Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 14 Oktober tahun 2025. Nah, IHSG akhirnya hari ini turun ya. Turun closingnya sih 1,95%. Tapi dia tadi jam 2-an kurang dia sempat turun ke 3%-an ya, di angka di bawah 8.000 ya tadi IHSG. Sekarang sih ada di angka 8.066 ya. Ya, ini turun semata-mata karena aksi take profit dari saham-sahamnya Pak Pepe ya, dan saham-saham gorengan yang lain juga banyak yang ARB ya. Jadi udah mulai cuci piring tuh. Jadi buat kalian ya, hati-hati ya, jangan sampai kalian masuk di akhir sesi ya, atau kalian jadi tamu terakhir, jangan sampai ya, sayangi duit kalian. Oke. Nah, transaksi hari ini valuasinya ada di angka 30 triliunan ya, lumayan juga ya, gede ya. Tapi asingnya masih net sell ya, 1,3 triliun. Ya, it's okay lah kalau kita invest di saham yang berfundamental bagus ya. Kita selalu aja ya, kalau ada kesempatan turun, kalau ada duit juga ya, kita bisa nambah saham, nambah emiten, nambah muatan gitu ya. Tapi ingat, harus di yang berfundamental bagus ya, minimal bagi dividen 10% setahun gitu. Itu kan lumayan banget gitu. Nah, kali ini gue pengen bahas saham Ispark Hotel Tbk ya, yang berada di Jogja ya. Ini saham perhotelan ya tentunya, ya usahanya berarti kan di bidang jasa lah ya. Harganya hari ini di 93. Nah, apakah saham ini menarik di harga segini? Ya mari kita bahas lah ya. Dia IPO di tanggal 9 Juli 2019, harga IPO-nya saat itu 133. Lembar saham saat di IPO kan 412 juta, maka dana hasil IPO-nya kurang lebih 54 atau 55 miliaran lah. Nah, free float-nya di saham ini 30% ya, jadi aman kalau benar-benar DPR mengharuskan setiap emiten harus di 30%, tapi agak nggak jelas juga ya peraturannya gitu. Kalau langsung dilaksanakan harus langsung di 30%, wah bisa banjir nih IHSG gitu. Banyak yang jual harus karena free float harus gede. Nah, transaksi hariannya 93 juta, jadi buat lo yang duitnya udah di angka 100 juta ke atas ya, ini nggak liquid ya. Jadi ini cocoknya untuk yang di bawah 100 juta gitu untuk transaksi hariannya. Karena kalau lo masuk di atas 100 jutaan ya otomatis bisa kering nih barangnya gitu. Jadi harganya bisa loncat. Lembar saham sekarang ada di angka 4,1 miliar lembar. Harga sekarang ya 93 tadi ya closingannya. Berarti market capnya di 383 miliar. Ya lumayan lah. Ekuitas Q3 473M ya, naik 2M doang dari Q2. PB book value per share atau harga buku dia sebenarnya ada di angka 115 ya. Berarti PBP-nya ada di angka 0,81. Masih di bawah angka 1. Liabilitasnya naik 2M doang ya, kecil banget sih, 22 miliar dibanding ekuitasnya. DER-nya cuma 4,6% ya, jadi merem lah dia kalau mau bayar hutang juga gitu. Bagus banget sih kalau dari segi keuangannya ya. Total aset 495M, PE-nya sekarang ada di angka 14 kalian lah ya. Laba ditahannya Q3 23 miliar. Oke. Terus pendapatannya nih, kita fokus ke Q3 aja lah ya. Nggak jauh-jauh beda sih sebenarnya di Q1, Q2, Q3 21, 24, 23M. Nah, gross profitnya juga Q1, Q2, Q3 15, 18, 17 ya. Tapi persenan untuk gross profit marginnya dia gede ya. Bisa di angka di atas 70%-an lebih ya. Jadi untungnya banyak gitu. Sementara untuk net profit marginnya ya gede juga, di angka di atas 30-an persenan untuk rata-ratanya gitu. Q1 5M, Q2 7M, dan sekarang Q3 8 miliar ya untuk net profit marginnya. Nah, untuk EPS-nya Q1 1,2, Q2 1,7, dan untuk sekarang naik ya 1,94. Berarti secara anualis kurang lebih lah ya 6,46 kalian untuk EPS-nya gitu.
Nah, kebetulan dia tahun ini udah bagi dividen interim 2,2 ya kalau nggak salah. Berarti dia udah ngeluarin 9 miliaran, berarti sisa 3,16 ya. Nah, kita ekspektasinya DPR-nya sama kayak tahun kemarin di 83% ya. Berarti totalnya sih 5,36 ya kurang lebih untuk dividen fullnya. Berarti dividen yield di harga sekarang 93 perak sebesar 5,8% ya. Tapi kalau lu belum masuk ya udah kekurang ini nih 2,2, jadi sisanya tinggal 3,4%-an lagi nanti. Itu kalau DPR-nya 83%. Tapi kalau DPR-nya naik ya 4%-an lah mentok gitu. Nah, gimana? Apa kalian tertarik ya? Kalau secara historis sih udah rajin lah ya. Lu bisa cek sendiri. Untuk harga warasnya ada di angka 54 sampai dengan 107 ya. Masih di range harganya. Nah, terus ada yang menarik ya. Si IS ini. Nah, ini ringkasan kinerja utamanya tadi kita udah bahas ya. Secara year on year sih turun ya pendapatannya untuk 9 bulan pertama antara 2024 sama 2025 turun 7,8%. Laba kotornya juga turun 5,8% ya dibanding tahun lalu ya 9 bulanan ya. Year on year 9 bulan. Terus laba usahanya turun 10%, laba bersihnya turun 10%, IPS-nya juga turun 10%. Nah, ini sampai dengan Q3 ya. Terus secara total aset 494M naik ya. Ekuitas tadi 472, kas setara kas 8M. Nah, dia ada deposito berjangka dan ada dia uniknya apa? Lagi main-main di mana ya? Sebentar. Nah, dia lagi main-main di aset digital ya. Unik juga nih. Dia ada punya Bitcoin 1,3M, Solana 1,3M, Ripple 1,4M, dan paling gede di Ethereum dia ya 2,6M. Nah, gitu. Terus sebenarnya sih nggak terlalu gede ya kalau dibanding asetnya dia mengalokasikan atau dia sih nyebutnya diversifikasi ya. Untuk ke aset digital atau kripto dia 1,3% lah porsinya dari asetnya dia. Aset dia kan tadi ini nih berapa 494 miliar, dia main Bitcoin main kripto lah 6,7M, dan di deposito ada 5,45M ya. Berarti total di dua instrumen ini ada sekitar 12,7 miliar atau 2,4% dari total aset. Ya kalau dia ngerjainnya bener ya di aset digital kripto gitu, dia ya kalau bisa bener dan bisa cuan ya boleh juga ya. Nanti kalau udah jago tambah aja porsinya gitu. Terus dia sih sampai dengan Q3 ada hasilnya ya di kemana tadi ya. Nah, ini komposisi pendapatannya dia ya. Dari kamar tentunya dari hotelnya dia ya. Untuk 9 bulan pertama 2025 sama lah ya kayak tahun kemarin di 50M-an. Sementara untuk makanan dan minumannya malah turun nih. Tahun kemarin 20M, sekarang cuma 16M. Lain-lainnya juga turun ya. Nah, dia dapat 894 juta nih keuntungan aset keuangan ya. Kemungkinan dari jual beli kripto mungkin ya. Ya semoga aja yang kemarin crash kripto dia nggak cut loss ya. Dan semoga dia mainnya cuma cuma invest ya, bukan main-main gak jelas ya. Jadinya ya ada yang menariknya lah ya. Semoga ada perkembangan dari sisi kriptonya gitu. Meskipun ini bisnis hotel tapi sangat unik. Gua yakin sih karena dia kelolanya juga bagus ya. Sebenarnya lihat aja utangnya cuma 4,6%, dan dia coba-coba diversifikasi ke kripto ya. Harusnya dia dikelola oleh orang yang sangat berhati-hati dan sangat
kompeten di bidangnya gitu. Dibanding asetnya juga porsinya cukup kecil ya, cuma 1,3%. Kayak kita main saham ya, main gorengan cukup aja 1 atau 2% dari total portofolio kita gitu, untuk mendapatkannya biar ada serunya gitu. Kalau kita dividen investing kan boring banget, sumpah boring gitu. Nah, biar ada deg-degsernya ya boleh lah main gorengan, minimal 1 atau maksimal 1% atau 2% dari total portofolio kita, biar kalau hilang sekalipun ya kita ya udahlah, nanti juga ketutup lagi kan sama dividen gitu. Nah, semoga video pembahasan untuk si saham IS ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.